Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma yassir lana fi muridin wa dunya wal akhirah. Para sahabat penonton dan para sahabat subscriber di mana saja berada, salam jumpa kembali dengan channelnya Kang Acan Tuh Bagus. Pada kesempatan kali ini, Kang Acan Tuh Bagus akan memotret tentang perkembangan Pondok Pesantren Az-Zaitun, di mana telah kita ketahui bahwasannya Pondok Pesantren Az-Zaitun telah menuai daripada kontroversial masyarakat secara luas, umat Islam secara keseluruhan, bahkan menuai perhatian daripada negara, Departemen Agama maupun Majelis Ulama Indonesia. Puncaknya pada tanggal 26 Juni 2023 telah dilaksanakan aksi demonstrasi besar-besaran umat Islam yang telah diprakarsai oleh Front Persaudaraan Islam FPI, di mana telah dilaksanakan demonstrasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Agama Jakarta, yang pada intinya menuntut daripada pertanggungjawaban Panji Gumilang atas pernyataan-pernyataan keagamaan, pemahaman keagamaan yang meresahkan daripada umat Islam secara nasional. Bahkan di sebuah TV swasta, dalam catatan demokrasi telah dilaksanakan daripada diskusi yang sifatnya nasional, di mana pihak diskusi ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, diwakili oleh Kiai Haji Khalil Nafis sebagai seksi dakwah Indonesia Pusat, dan pendukung daripada Mada Zaitun yang merupakan seorang dosen daripada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana jika dilihat dari perdebatan yang cukup panas tersebut, tidak ada sinkronisasi atau titik temu di dalam pemahaman keagamaan tersebut, di mana jika MUI Majelis Ulama Indonesia merujuk daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah SAW, sementara daripada pendukung daripada Mada Zaitun lebih mengutamakan daripada ro'yun, kebebasan di dalam berpikirnya. Seperti halnya salah satu contoh di mana barisan di dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, Mada Zaitun telah mengemukakan bahwa boleh sholat berjamaah sejajar dengan perempuan. Tapi dibantah dengan pendapat daripada hadis Rasulullah SAW bahwasanya seutama-utamanya barisan pria adalah paling terdepan, sedangkan seutama-utamanya barisan perempuan adalah barisan yang paling belakang. Dan hal ini bisa dipatahkan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dalam upaya debat panas tersebut. Anda penasaran? Silakan ikuti cuplikan video berikut ini. Satu, tak bisa dikalahkan. Umat Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Umat Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Yang bersatu, yang bersatu, yang bersaudara, yang bubarkan Zaitun, yang katakan Panji Gumilang. Ayo semua. Alhamdulillah delegasi sudah masuk. Alhamdulillah. Kira-kira dengerin seneng nggak? Seneng nggak? Nah, kita tinggal tunggu hasilnya. Saya mau tanya nih, andai kata kita sudah punya poin-poin yang akan disampaikan dan kita ingin minta komitmen. Kalau komitmen itu yang dengar cuma delegasi, setuju nggak? Atau perlu dari Kemenaknya keluar, setuju atau tidak? Kira-kira mau diwakilin atau Kemenak yang keluar? Kemenak yang keluar. Diwakilin atau keluar? Keluar. Diwakilin atau keluar? Saya mau tanya, kalau dari pihak Kemenak keluar, kira-kira mau jalan atau nunggu? Jalan
kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian itu. Dan ada 3 indikasi sebenarnya yang bisa kita lihat. Pertama berkenaan dengan penodaan, ya penodaan terhadap agama, penodaan terhadap keyakinan itu. Yang kedua berkenaan dengan kesesatan yang kita bisa mendapatkan indikasinya. Yang ketiga berkenaan dengan penyimpangan gitu ya. Nah, ini dirumuskan oleh kita yang nanti akan dilakukan menjadi fatwa. Bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Al-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya, itu juga tidak diterima. Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al-Zaitun. Kalau masuk ada tim, jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate, itu juga udah siap, teman-teman juga mau ketemu, tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam, tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Panji Gumilang kenapa menolak bertemu dengan MUI? Sekretaris sekretaris tim itu ada sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2 atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah dibentuk tim, dia masuk di dalam. Jadi dia ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk, yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengarkan, saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait. Baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka SOP penelitian kami itu kan memang dari informasi didalami, kalau bisa ada tabayun langsung. Tapi kalau orangnya nggak mau tabayun langsung, ya kita bisa keluarkan keputusan kita. Karena orang minta penjelasan kepada kita dan kita sudah mencoba. Makanya kalau tadi Gus Rafi, ini kok lambat banget umahnya. Kan ini kan sumbernya kita harus klarifikasi dan benar-benar kita sudah benar. Tapi sebenarnya ada tenggat waktu nggak Pak Kiai? Atau MUI agak ngerem-ngerem dulu nih karena ada dugaan, ada backing, ada orang kuat di balik Al-Zaitun sehingga wah kita harus hati-hati nih, harus unsur kehati-hatian dijunjung tinggi oleh MUI. Insya Allah kami tidak berpikir soal politik, soal backing, karena orang nanya hukum sama kami. Jadi MUI tidak bicara soal politiknya dan seterusnya. Kami bicara soal bagaimana menjaga umat ya. Yang merasa benar tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Dia sudah qala fil Quran bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum. Kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan, bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan, Mas. Pak Helmi, singkat saja. Baik, terakhir beri saya kesempatan. Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak membela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, oke, kita debat. Baik. Silakan Pak Helmi. Baik. Sejauh argumentasi dia tapasahu tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebenarnya saya dulu selesai. Tadi saya terus. saya mau hormati Anda. Oke, Anda silakan kalau Anda mau silakan. Monggo. Di Madinah
laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Adalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dalun? Ya hanya Allah yang tahu. Kan begitu ya? Benar. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia dan dia berdosa tentu saja, misalnya berzina, setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam. Ya kan, bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kami mengatakan soal masuk neraka? Kan nggak pernah. Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina enggak haram, itu sesat, Mas. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram, itu sesat. Karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu, tapi Allah memberikan koridornya dalam hidup ini. Sesatnya Pak Kiai ya? Sesat yang Anda Saya nggak mengatakan makanya ukuran sesat apa? Kalau menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesanya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasahu fil majalis, diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat, kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya, lalu dimaknain di dalam Al-Quran dalam sholat seperti itu namanya Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil, tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh? Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang berterang di medsos, maka harus jelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah, wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah, dan fenomena di Mekah dan Madinah. Itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah, dalilnya ini kan kita punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak, tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Monggo. Berarti kan